Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma illa bi ilmihi ya'lamuna baina aydihim wa ma khalfahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini saya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui tentang sebuah berita yang sangat viral. Namun tidak semua orang memperhatikan karena kondisi yang lain juga cukup besar juga. PPKM yang diperpanjang membuat masyarakat terfokus kepada PPKM. Sehingga satu kasus atau satu kisah dan misteri yang ada di Jawa sana tertutupi bagi beberapa orang. Inilah kisah ramai viralnya tentang fenomena lampor dan juga fenomena ketuk pintu. Apa yang saya ketahui mengenai fenomena ini, di konten ini saya akan sampaikan. Tetap kaji dan olah kembali. Tentunya setiap apapun yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah, ya. Karena ini bukanlah kebenaran mutlak. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Hanyalah Allah, Dia yang maha benar lagi maha nyata. Jika ada baiknya, ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan, silahkan ambil. Jika tidak, maka buang saja. Atau jika tidak berkenan menyaksikan konten saya, tidak ada paksaan untuk menyaksikan terus-menerus. Silahkan pindah ke channel lain. Fenomena lampor dan ketuk pintu. Ini menurut Reza Rahasia. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku sekalian, saudaraku seluruh Nusantara yang masih setia ingin menyimak dan mengetahui ataupun mendengarkan apa yang saya akan sampaikan mengenai viralnya misteri fenomena lampor. Baik. Apa yang saya ketahui mengenai lampor dan fenomena ketuk pintu, ini saya harapkan ketika saya menyampaikannya bahwa berkurangnya rasa takut, tapi tetap meningkatnya kewaspadaan. Karena rasa takut itu adalah sumber kerugian. Takut sama dengan rugi. Takut sama dengan sengsara. Takut sama dengan menderita.
takut sama dengan sakit. Rasa takut yang ada pada diri manusia itu akan membuat secara psikis dan mentalnya menurun. Dia manusia yang dikuasai oleh rasa takut, maka dia tidak akan bisa berpikiran jernih, cenderung masuk ke dalam wilayah halusinasi, delusi, dan dia dipermainkan oleh pikirannya sendiri. Sehingga pikiran yang satu tentang fenomena yang satu akan menjadi sebuah penakut yang sangat besar, penguasa pikiran yang sangat-sangat absolut, sehingga mengontrol pikirannya untuk selalu ada dalam ketakutan, ada dalam kekhawatiran, ada dalam kepanikan. Ketika pikiran sudah kalut karena dikuasai rasa takut, hati pun akan turut ikut andil, ikut bagian di dalamnya. Rasa takut itu tidak bisa dihilangkan dari manusia, tapi rasa takut itu bisa kita kendalikan, kita arahkan, dan minimalisir oleh keimanan kita. Fenomena lampor sebenarnya ini adalah cerita klasik, teman-teman. Artinya sejak dahulu kala, bahkan sebelum saya lahir, fenomena ini sudah ada, sebutan kata lampor. Atau ada juga yang memviralkan keranda terbang. Lalu apakah fenomena ini benarkah terjadi? Lalu apakah yang menyebabkan itu terjadi? Lalu makhluk apa? Lampor pertama kali saya dengar itu sejak saya kecil, terutama mengenai fenomena keranda terbang. Bukan hanya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Barat pun ada. Hanya penyebutannya sedikit berbeda. Baru-baru ini, fenomena keranda terbang atau lampor dan fenomena ketuk pintu merebak kembali. Dimulai dari viralnya di TikTok, lalu merebak ke sosmed yang lainnya. Sebelum kita membahas tentang apakah ada korelasinya antara fenomena viral lampor dengan fenomena ketuk pintu, ini kita bisa memiliki dualisme makna. Maka kita harus benar-benar memisahkan terlebih dahulu. Karena bisa jadi multitafsir, teman-teman. Bisa jadi lampor ini adalah fenomena yang tersendiri, dan fenomena ketuk pintu juga fenomena yang tersendiri. Yang merebak di masyarakat yang membuat takut, khawatir adalah ketika fenomena lampor itu datang, maka siapapun yang didatangi, dihampiri rumahnya, maka akan sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Ketika kita mengetahui hal ini, apalagi kita berada pada daerah yang banyak mengalami hal ini, maka memang akan sulit untuk menjernihkan pikiran dan menenangkan perasaan. Tapi kembali, mari kita belajar untuk mengontrol rasa takut dan tidak terjebak, juga tidak terus ada dalam kurungan rasa takut itu sendiri. Dengan cara mempertebal iman dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Apalagi ketika kita mengingat bahwa jika benar fenomena ini menyebabkan banyak kematian, maka kita kaji lagi. Kita ingat bahwa kematian atau meninggal dunia adalah sebaik-baiknya nasihat. Jika kita takut meninggal, jika kita takut mati, maka kita persiapkan apa yang akan kita pertanggungjawabkan ketika kematian itu tiba. Karena setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hanya tinggal waktu, tempat, dan saatnya saja, di mana kapan. Jika memang benar lampor menjadi salah satu penyebab kematian, maka percayalah, yakinlah, itu hanya salah satu perantara saja. Manusia banyak meninggal, manusia banyak mati dengan berbagai macam cara. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ada yang bahkan tidak sakit sama sekali.
ada yang dibunuh, dan lain sebagainya. Semua itu hanya perantara saja untuk nyawa meninggalkan raga. Sebenarnya sudah lama subscriber saya menanyakan teman-teman soal ini. Kita kaji dulu sebentar, kita pisahkan dulu tentang lampor dulu, baru nanti kita bahas tentang fenomena ketuk pintu. Karena bisa jadi ada korelasinya, bisa jadi fenomena yang terpisah. Ya. Nah, video yang beredar, saya akan bahas dulu tentang video yang beredar di masyarakat tentang keranda terbang. Fenomena ini dahulu kala, sejak kecil saya sudah banyak mendengar dari warga-warga tempat di mana saya tinggal. Dan memang ada kebenarannya, ada nyatanya, ada faktanya. Tapi ketika melihat video keranda terbang di beberapa sosial media, saya melihat ada beberapa itu hanya rekayasa. Mohon maaf kalau saya menyampaikan ini, karena saya melihat ada beberapa yang rekayasa, ada yang settingan, mengambil alih peranan, memanfaatkan keadaan untuk memviralkan konten yang dimiliki. Adapun benar, keranda terbang, sejatinya keranda itu tidak terbang. Sejatinya keranda itu ada yang memikulnya. Jika kita lihat secara tak kasat mata atau lapisan pertama. Tetapi ketika kita lihat lapisan ketiganya, keranda terbang adalah sebuah filosofi, adalah sebuah simbol di mana kematian tidak memihak, tidak memilih, tidak menunggu kapan yang dijemput siap. Dia terbang melayang menjemput siapapun yang ketika takdirnya tiba maka dicabutlah nyawa. Memang hal ini tidak mudah untuk dicerna, apalagi ketika kita berada pada daerah yang sedang diteror lampor. Tapi tetap teman-teman, kewaspadaan itu perlu, kejelihan pikiran itu penting agar kita bisa memilah dan memilih dan tidak dikuasai rasa takut, sehingga kita tetap bisa merdeka sebagai manusia, tetap bisa menjadi manusia yang memiliki pikiran dan perasaannya. Di setiap konten saya sering menyampaikan di akhir bahwa jangan takut. Karena takut membuat kita rugi, takut membuat kita sengsara, takut membuat kita sakit, dan rasa takut manusia memberikan energi atau makanan kepada makhluk-makhluk negatif. Secara lapisan dimensi 1, maka ketika kita melihat lampor keranda terbang, sesungguhnya itu tidak terbang. Ada yang menanduknya, hanya tidak terlihat. Itu keranda terbang yang asli. Tetapi keranda terbang yang ada di beberapa video itu merupakan settingan saja. Saya tidak akan menyebutkan yang mana yang settingan, karena ini berkaitan juga dengan si pembuat kontennya, ya. Karena mungkin memang cara mereka membuat konten tersebut untuk mungkin kepentingan masing-masing lah, ya. Hanya niatnya masing-masing yang mengetahui, lebih mengenal. Nah, kalau lapisan 1 seperti itu, ketika kita lihat ke dimensi yang ketiga, maka sesungguhnya itu hanyalah filosofi, simbol, dan energi yang menyerupai. Ketahuilah teman-teman bahwa ketika kita melihat atau merasakan sesuatu, terutama melihat ada penampakan, apapun itu, entah itu kuntilanak, pocong, genderuwo ataupun lainnya, sesungguhnya itu adalah manifestasi dari energi-energi negatif yang terkonek dengan gelombang pikiran kita, energi dalam otak kita. Ketika manusia menakuti suatu hal, maka energi negatif itu akan menyerupai bentuk satu hal yang kita takuti, yang kita pikirkan, yang kita sugesti terhadapnya. Contoh misalnya seperti ada makhluk dimensi 3. Wujud mereka aslinya tidak seperti itu. Tetapi ketika mereka tidak ingin diketahui wujud aslinya oleh orang yang ditemuinya, ada istilah loh, makhluk halus yang kita temui, kita lihat penampakannya itu sedang sial. Betul? Semuanya sudah tahu tuh. Nah,
ketika mereka tahu itu, maka mereka tidak akan menunjukkan wujud aslinya. Mereka memanifestasikan energi yang ada pada tubuhnya untuk dilihat oleh orang atau manusia saat ini dengan wujud apa yang sesuai dengan ditakuti manusia tersebut. Itulah yang menyebabkan kenapa orang Amerika tidak melihat kuntilanak di negaranya, tidak melihat pocong. Orang Brazil di sana tidak melihat pocong, kuntilanak, genderuwo, gombel. Hanya di Indonesia adanya. Kenapa? Karena kultur, karena kebiasaan, karena informasi dan pengetahuan manusia Indonesia menyimpan dalam memori alam bawah sadarnya. Itulah hantu, itulah yang menakutkan. Maka ketika energi negatif terkoneksi dengan energi negatif gelombang pikiran kita, itu yang nampak. Kalau di Amerika mungkin ada Dracula, di Cina ada vampir gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa hantu tiap negara beda. Padahal sejatinya energi negatif yang memanifestasikan sesuai dengan gelombang pikiran kita. Lampor pun seperti itu, teman-teman. Memanifestasikan hal apa yang paling ditakuti oleh manusia. Ketika kita melihat atau meninjau, memahami tentang kematian, meninggal di Indonesia, sudah pasti ketika ada keranda pasti ada yang meninggal. Merupakan sebuah kepastian jadinya. Maka makhluk di balik lampor itu memanifestasikan dirinya menjadi sosok yang terlihat adalah keranda terbang. Sejatinya sosoknya tidak seperti itu. Ketika ada orang, mohon maaf, mungkin ada yang indigo, indera keenam, atau yang terbuka mata batinnya, tapi yang mampu atau diberikan yang Maha Kuasa hanya melihat dimensi satu, atau dimensi jin, atau dimensi yang mungkin sampai dimensi transisi, maka yang terlihat adalah keranda terbang. Memang cukup sulit, tidak mudah melihat wujud aslinya seperti apa, karena kita harus menepis dulu, menghilangkan energi negatifnya, mengalahkan energi negatif dia yang dia pancarkan. Kalau energi negatif sudah hilang, baru kita bisa melihat penampakan dia sesungguhnya. Itu lampor. Lalu tentang fenomena ketuk pintu. Bisa jadi fenomena lampor ini ada korelasinya dengan fenomena ketuk pintu atau terpisah. Karena ketika kita melihat di sosial media, ini seakan menjadi terkorelasi, seakan menjadi suatu kesinambungan, seakan menjadi satu cerita yang bersambung. Ada keranda terbang, lalu ada suara ketuk pintu, lalu orang yang sakit dan meninggal. Padahal bisa jadi semuanya terpisah. Fenomena ketuk pintu juga sudah lama, ini sudah sangat klasik, dan fenomena ketuk pintu banyak sekali. Yang baru-baru ini merebak terkenal fenomena ketuk pintu manusia. Wujudnya dia ketuk pintu tapi dia tidak memakai baju sehelai pun. Dia hanya untuk meneror para wanita yang tinggal di rumah sendirian. Dahulu tahun 2000-an kalau tidak salah merebak fenomena kolor hijau. Di tahun 80-an, tahun 90-80-an juga merebak sebuah fenomena ketok pintu yang dimana itu mengambil para bayi dan banyak yang lainnya, teman-teman. Nah, apakah fenomena lampor ini berhubungan atau berkorelasi dengan fenomena ketok pintu? Bisa iya, bisa tidak. Atau bisa jadi ini ada oknum-oknum tertentu yang membuat masyarakat resah, membuat masyarakat khawatir dengan memanfaatkan keadaan. Oknum ini tahu nih, masyarakat sangat takut dan khawatir dengan fenomena lampor. Menciptakanlah fenomena ketuk pintu. Ketuk pintunya ada? Ada, bisa jadi. Tapi oknumnya juga ada. Bisa jadi lampor berhubungan dengan fenomena ketuk pintu ataupun tidak sama sekali. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui apa yang saya sampaikan mengenai lampor itu tadi ya, maka ketika kita mendengarkan atau saya menyampaikan tentang fenomena ketuk pintu, maka marilah kita kembali. Fokusnya adalah, pusatnya adalah menjernihkan pikiran dulu, menenangkan perasaan, agar akal sehat kita tetap berkembang, tetap berjalan, tetap berfungsi, teman-teman. Dan perasaan kita, hati kita, kolbu kita bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak. Dan tetap, rasa takut itu bukanlah satu hal
yang harus kita terus turuti. Tapi kita hadapi, kita kontrol, kita arahkan. Takut wajar, takut bagus. Karena takut kita ada kewaspadaan. Contoh kecil misalnya, kita takut ular. Ketika kita takut ular, kita menemui ular, maka kita tidak akan sembarangan. Apalagi kita tidak menguasai cara menaklukkan ular. Takut dipatuk misalnya, ya menghindar. Cari jalan aman. Seperti itu. Karena takut ini memang fitrah. Ini sebuah, kalau kita ibaratkan komputer ya, ibaratkan atau handphone, salah satu bagian dalam diri manusia, ornamen. Justru karena ada rasa takutlah manusia bisa waspada, manusia bisa introspeksi diri, manusia bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya sebagai manusia. Tapi rasa takut yang bagaimana dulu? Rasa takut yang kita kendalikan, kita minimalisir, kita arahkan. Bukan dikuasai rasa takut. Maka telah kalah orang-orang yang dikuasai rasa takutnya sendiri. Rasa takut miskin, rasa takut mengecewakan, rasa takut dikecewakan, rasa takut terhadap apapun itu. Itu membuat manusia hidupnya semakin tersiksa, menderita, nestapa, sengsara, sakit hati, dan lain sebagainya. Semoga konten yang saya sampaikan ini menjawab rasa penasaran teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara tentang fenomena misteri ketuk pintu dan lampor. Insya Allah saya akan bahas kembali kemungkinan tentang fenomena lampor atau ketuk pintu ini, karena apa yang saya sampaikan ini bisa jadi berakar pinak. Apalagi ketika teman-teman timbul pertanyaan, maka jawaban pun akan hadir untuk memenuhi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di komentar ya, di kolom komentar tentang lampor, tentang fenomena ketuk pintu, atau tentang konten yang tadi saya sampaikan. Kata-kata saya, kalimat saya. Dan sekali lagi, jangan tersugesti teman-teman ya. Jangan mempercayai saya mah manusia biasa. Ya, tidak ada apa-apanya. Tidak ada keistimewaan apapun. Saya satu-satunya keistimewaan adalah tidak istimewa sama sekali. Saya hanya perantara kata-kata. Jika ada bagusnya, ada manfaatnya, silahkan ambil. Jika tidak, maka tidak apa-apa. Cukup teman-temanku mengolah, mengkaji rasa dan pikirannya sendiri. Ya, semoga kita semua dilindungi dan diberikan kekuatan dari rasa takut yang ada, yang hadir dalam diri kita, ataupun yang ada dan hadir dari sekitar kita, dari luar, dari apapun, dari kondisi, dari manapun. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi rasa takut apapun, terhadap siapapun, semuanya, segalanya, selamanya. Sampai ketemu lagi, Sarja Rahasia, rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.